Oke, what's up? Kembali lagi dengan Ale Om Daun di sini. Kali ini Ale Om Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Revenge of Others. Kali ini kita memasuki episode yang ke-6. Episode yang ke-6 dimulai dari Sejin menemui Chanmi dan menunjukkan foto Chanmi dan Wonseok. Dia mengaku kalau sudah lama tahu bahwa Chanmi adiknya Wonseok. Sebelum dia pergi ke Amerika Serikat, dia ingin menyelesaikan misteri kematian Wonseok. Karena itulah dia ingin memberitahu semua yang ia ketahui kepada Chanmi. Dan ternyata Sejinlah yang selama ini mengirim surat di loker Chanmi. Dia tidak sengaja mengetahui Chanmi sekolah di sana. Karena itulah dia mengirim surat itu untuk menghubungi Chanmi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Sejin mengaku kalau dirinya lah yang memutar video Wonseok jatuh. Dan dia sendirilah yang juga merekam kejadian tersebut. Jadi saat itu dia melihat Wonseok duduk dekat jendela dari lorong gedung sebelah dan sengaja merekamnya. Namun dia bersembunyi setelah meletakkan ponselnya di posisi yang pas. Saat mendengar suara keras, dia begitu terkejut karena melihat Wonseok sudah bersimbah darah. Karena ketakutan, dia pun langsung pergi dengan membawa ponselnya. Dia sangat terkejut dan sedih. Karena itulah dia pindah sekolah dan mengganti nomor ponselnya. Dia bahkan tidak sanggup memikirkan kalau Wonseok bunuh diri. Bahkan dia tidak sanggup untuk melihat video itu. Namun setelah berpikir, dia pun memberanikan diri melihat video itu lagi. Dan disitulah dia tahu kalau seseorang mendorong Wonseok. Karena itulah dia ingin memberitahu Chanmi untuk bersama-sama mencari pembunuhnya agar bisa balas dendam. Sebelum polisi terlebih dahulu menemukannya. Chanmi bertanya siapa orang yang paling dicurigai Sejin. Namun Chanmi terkejut saat Sejin bilang orang itu adalah Sohyun. Sohyun bertemu dengan Jaebum, meminta maaf karena membatalkan janjinya. Namun Jaebum ternyata semalam menunggu Sohyun. Karena pesan yang dikirim Sohyun ternyata tidak terkirim. Osung yang melihat kedekatan mereka pun terlihat cemburu dan iri dan menargetkan Sohyun. Ternyata saat Jaebum menunjukkan foto dirinya yang berkuda dengan Wonseok, mereka diam-diam pergi ke tempat aman. Lalu Osung membakar foto tersebut dan menyuruh Jaebum untuk tidak mencari tahu soal kedekatannya dengan Wonseok. Karena itu akan membuatnya dicurigai oleh polisi. Detektif Jin pun juga datang ke bengkel. Melihat keadaan Hyuk-gun yang terbunuh, sadar kalau ciri-cirinya sama dengan penyerangan Jong-kyung, berpikir kalau pelakunya adalah orang yang sama. Diam-diam Chanmi memperhatikan Sohyun yang memakai sepatu bertali merah. Ternyata alasan Sejin mencurigai Sohyun karena dia sempat melihat Sohyun keluar tepat setelah Wonseok jatuh. Tiba-tiba saja sekolah dihebohkan dengan kabar yang beredar kalau Chanmi dan Wonseok bersaudara. Kemudian membuat Ajung dan So Yeon pun akhirnya mengerti kenapa Chanmi penasaran dengan kematian Wonseok. Namun Ji Hyun malah meledek Chanmi mengenai kabar yang beredar itu. Ajun yang melihatnya mencoba untuk membela Chanmi. Namun Ji Hyun malah semakin menjelek-jelekan Wonseok dan malah akan menampar Ajung. Namun Chanmi yang sudah sangat marah tiba-tiba menyerang Ji Hyun dengan memukuli Ji Hyun berkali-kali hingga babak belur. Beruntung siswa lain menahannya. Sehingga Chanmi tidak melewati batas. Ajung dan Soyeon terkejut melihat Chanmi bisa sebrutal itu. Ibu Ji Hyun memarahi guru yang tidak bisa mencegah perkelahian itu dan menyuruh guru tersebut untuk mengeluarkan Chanmi dari sekolah tersebut. Ajung dan Soyeon menunggu Chanmi, menanyakan bagaimana nasibnya. Ternyata Chanmi hanya dilarang masuk sekolah selama beberapa hari dan harus menjaga sikap. Karena kejadian tadi, mereka bertiga menjadi dekat hingga makan es krim bersama. Waduh, semakin banyak aja nih balad-balad Chanmi ya guys. Menyadari kalau Chanmi pasti sangat menderita, membuat Ajung pun akhirnya bercerita kalau saat kelas 1 Wonseok adalah orang yang baik karena selalu melindungi siswa lain yang mengalami perundungan di sekolah. Namun saat kelas 2 dia berubah seperti psikopat. Dia mulai memukuli orang dan bergabung dengan para perundung. Dan jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya, dia akan membuat kekacauan. Dan semua perubahan itu karena Osung. Ajung pun menceritakan rahasianya kalau dia mengetahui bahwa Osung memanipulasi Wonseok. Jadi saat Ajung sedang berpacaran dengan pacar rahasianya itu, dia tidak sengaja melihat Osung marah kepada Wonseok karena tidak menuruti perintahnya untuk mengurus Somi yang menuduhnya menghamili Somi. Wonseok terpaksa melakukannya karena Osung bilang itu kesempatan terakhirnya. Chanmi pun memberitahu hal itu kepada Sejin. Namun hal itu membuat Sejin bingung karena yang Sejin tahu Wonseok lah yang menguasai Osung.
Kepolisian mulai menyelidiki kasus di bengkel itu karena kemungkinan pelakunya sama. Maka Jong Kyung pun diminta kesaksiannya lagi atas penyerangan terhadap dirinya. Jong Kyung memberikan ciri-ciri pelakunya yang sepertinya seorang profesional karena orang itu bisa memukulnya dalam satu pukulan hingga pingsan. Dan orang itu memiliki aroma aneh seperti perpaduan antara minyak dari mesin pabrik dan alkohol. Chanmi pun ditanyai lagi oleh detektif mengenai kesaksiannya saat melihat Sohyeon waktu itu. Namun Chanmi tidak menceritakan soal sepatu bernoda darah tersebut. Namun sepertinya Chanmi mengerti kalau polisi mencurigai Sohyeon sebagai pelakunya. Detektif Jin pun menginterogasi Sohyeon. Apakah Sohyeon seorang petinju profesional? Dan ditanyai lagi soal kesaksiannya saat dia di lorong gang waktu itu. Namun Sohyeon tetap memberikan alasan lain agar polisi tidak mencurigainya. Di tempat lain, Jae-bum tampak ketakutan karena entah bagaimana dia bisa berada di kandang kuda. Dia pun menelpon ibunya untuk menjemputnya. Saat sarapan, ayahnya Oh-sung berjanji akan mengeluarkan Chanmi yang sudah memukul Ji-hyun. Dia pun keceplosan tentang kasus pembunuhan di bengkel itu yang kemungkinan pelakunya di sekolah mereka, dan menyuruh anak-anaknya untuk lebih berhati-hati dan merahasiakan hal itu. Saat akan berangkat sekolah, Oh-sung menyuruh Ji-hyun untuk tidak melakukan apapun pada Chanmi, karena dialah yang akan mengurusnya. Oh-sung pun menemui Chanmi dan meminta maaf mewakili Ji-hyun, dan dia berjanji akan mengusahakan agar Chanmi tidak dikeluarkan dari sekolah. Dia melakukan hal itu beralasan kalau merasa punya hutang budi pada kakaknya. Dan dia juga berjanji akan membantu Chanmi untuk menemukan pembunuh Won Seok. Jong Kyung dan teman-teman premannya menunggu Sohyeon, dan mereka pun menghajarnya habis-habisan. Sohyeon yang tahu kalau dirinya dicurigai polisi pun akhirnya pasrah dibukuli dan tidak melawan. Membuat Jong Kyung yang ingin mengetes kemampuan bela diri Sohyeon pun akhirnya percaya kalau Sohyeon tidak sehebat yang dia kira. Detektif Jin menemui dokter itu, memberitahu kalau Hyuk-gun tewas. Dokter itu pun kaget tapi merasa puas akan hal itu. Dan tentu saja dia tidak menceritakan soal kerjasamanya dengan Sohyeon. Sohyeon pun menemui dokter itu, bertanya kenapa detektif Jin menemuinya. Dia terkejut mengetahui kalau Hyuk-gun tewas, mengira kalau Sohyeon yang melakukannya. Oh-sung menemui ayahnya, memohon untuk tidak mengeluarkan Chanmi karena kasihan padanya. Dan hal itu juga akan bagus untuk reputasi Ji-hyun jika mereka berdua berdamai. Oh-sung melihat detail kasus bengkel itu di kantor ayahnya dan membuatnya penasaran. Saat sedang menyelidiki kasus, Detektif Jin ditelepon suaminya yang mengajaknya bermain bowling. Detektif Jin pun langsung teringat dengan pernyataan Jong Kyung, yakin kalau pelakunya adalah Sohyeon. Karena dia bekerja di tempat bowling, karena aroma minyak berasal dari pin bowling dan aroma alkohol yang digunakan untuk menyekanya. Sohyeon menemui Sohyeon, bertanya kenapa Sohyeon membunuh korbannya. Jelas saja Sohyeon bingung karena dia tidak membunuhnya dan hanya memukulnya saja. Bahkan saat dia keluar dari bengkel, orang itu berteriak minta maaf. Sohyeon yang ketakutan berpikir untuk menyerahkan diri. Namun Sohyeon tidak bisa melakukan hal itu karena masih banyak yang harus dia lakukan. Namun terlambat, Detektif Jin sudah berada di tempat kerjanya, meminta untuk membuka lokernya. Sedangkan Chanmi menyiapkan senjata karena yakin kalau Sohyeon yang membunuh kakaknya. Sohyeon membuka lokernya namun tidak ditemukan hal yang mencurigakan. Detektif Jin tetap yakin kalau Sohyeon menyembunyikan sesuatu sehingga dia menyuruh rekannya untuk memeriksa semua loker dan arena bowling. Sementara dia bergegas pergi ke suatu tempat. Sohyeon pun tersadar kalau barang-barang penyamarannya dia simpan di loker sasana tinju. Berpikir kalau Detektif Jin pasti menuju ke sana, sehingga dia pun diam-diam melarikan diri menuju ke sana. Dia berharap dia bisa sampai lebih dulu ke sana. Sialnya Detektif Jin sudah berada di sana dan membuka loker itu dengan paksa. Namun anehnya tidak ditemukan apapun di sana. Sohyeon pun bingung kemana pergi tas itu. Namun dia merasa lega. Detektif Jin pun terpaksa menyerah karena tidak ada bukti. Ternyata Chanmi lah yang mengambil tas Sohyeon dan mengirimkannya ke panti asuhannya di Busan. Namun menghindari kecurigaan lewat CCTV, dia mengisi tasnya dengan cemilan dan dia pun memakan cemilan tersebut sambil menangis di tepi sungai. Karena dia bingung dengan apa yang harus dilakukannya, mengetahui kalau Sohyeon adalah pelakunya, namun dia merasa berhutang budi padanya.
Jaebu menemui Osung dan mengajaknya ke kandang kuda. Dia menjelaskan keanehannya semalam tiba-tiba dia berada di sana. Dan anehnya saat sendirian di sana, dia teringat kalau dia terluka dan amnesia bukan karena kecelakaan lalu lintas, melainkan karena mencoba bunuh diri di dekat kandang kuda. Seketika Osung terkejut, apalagi Jaebu memintanya jujur. Apakah dia yang bahkan sudah membunuh Won Seok? Chanmi pun bertemu dengan Sohyeon di sasana tinju. Namun dia pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi dan pura-pura tidak mencurigai Sohyeon karena dia mengaku kalau sama-sama diinterogasi lagi oleh polisi. Besoknya Chanmi mengambil paket tas itu ke Busan, pergi ke pantai sambil memikirkan kejadian yang terjadi dan apa yang harus dilakukannya. Sohyeon mendapat pesan dari Chanmi untuk pergi mengambil tasnya di Busan. Tentu saja Sohyeon menuju ke sana bermaksud untuk menjelaskan kebenarannya. Namun Chanmi yang sudah menunggunya di gudang itu malah sudah bersiap untuk menembak Sohyeon. Namun Sohyeon berusaha menenangkan Chanmi yang jelas salah paham kepadanya. Aduh, semakin bingung aja nih guys, siapa pelaku sebenarnya ya? Apakah Sohyeon atau Osung nih? Aduh, siapa nih di antara kedua yang dicurigai, Osung atau Sohyeon? Kita lihat saja kebenarannya di episode-episode yang akan datang. Sampai di sini dulu episode yang ke-6. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.